Baik, jadi kita akan melihat agak lebih detail di sini kurun waktu kejuangan Angrok untuk membebaskan kawasan timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri atau Pangjalu. Jadi kita bisa melihat bagaimana konfrontasi yang digambarkan dalam Pararaton antara Ken Angrok di satu pihak dan Akuwu Tunggul Ametung di lain pihak, ya. Ken Angrok itu digambarkan terutama dari kacamata Kadiri itu sebagai pengacau politik. Ini dari kacamata Kadiri, ya, sebagai pengacau politik. Tapi dari kacamata yang lain, ya, dari para pejuang untuk mendapatkan pembebasan itu, Angrok dipandang sebagai pejuang. Jadi ini bisa kita lihat apakah dia pengacau politik, apakah dia pejuang pembebas kawasan timur Gunung Kawi dari kekuasaan Kadiri. Ini tinggal kacamata yang digunakan. Nah, Akuwu Tunggul Ametung ini adalah penguasa Kadiri yang ditempatkan di kawasan pendudukan di timur Gunung Kawi dengan jabatan sebagai Akuwu. Jadi kita belum bisa memberikan batasan yang fix, ya, tentang Akuwu. Apakah Akuwu itu sebatas desa? Tentunya tidak. Kalau kita lihat wilayahnya ini jauh lebih luas. Walaupun kata kuwu itu kalau di Jawa Barat sekarang dipakai hanya untuk menyebut desa, ya. Karena itu kepala desa itu disebut dengan Pak Kuwu, gitu, ya. Nah, jadi menyempit, ya. Tapi kayaknya pada konteks ini penguasa yang disebut dengan Akuwu itu wilayahnya lebih luas dari desa. Lebih bisa terdiri malahan beberapa watak seperti tadi saya sampaikan. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa ada kemungkinan di Tumapel sebelum Tunggal Metung itu sudah ada penguasa-penguasa setingkat yang berada pada jabatan Akuwu itu sudah dijabat paling tidak oleh 2 atau 3 penguasa sebelumnya. Kalau kita menghitung sejak era pemerintahan Jayabaya, ya, itu kan 1130-an lah. Peristiwa Tunggal Metung kita anggap saja tahun 90. Berarti kalau 30-90 itu kan ada 60 tahun. Kalau rata-rata berkuasa itu 20 tahun, berarti kan ada 3 generasi, gitu, ya. Nah, begitu juga ada kemungkinan bahwa perlawanan terhadap Kadiri itu tidak dengan tiba-tiba diawali oleh Angrok. Mungkin embrionya sudah ada di sebelum Angrok, itu, ya. Jadi Angrok lah yang kemudian makin mematangkan dan kemudian gerakannya ini kemudian membuahkan hasil itu di era Angrok. Tapi boleh jadi embrionya sudah ada sebelumnya, ya, karena gerakan untuk memisahkan diri itu kalau kita bandingkan dengan yang ada di Barat, yaitu misalnya pada prasasti Meruak, ya. Yang menarik perhatian kita pada prasasti Meruak itu kan prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Kameswara sebelum Kertajaya. Salah satu yang ikut tewas dalam pertempuran di Meruak melawan Kadiri itu adalah penguasa yang berasal dari Kanuruhan. Jadi seorang namanya waktu itu perlawanan di sana itu timur Gunung Kawi itu ikut terlibat, gitu, ya, ikut terlibat itu sehingga ada yang tewas, gitu, ya. Seperti misalnya ada WNI yang ikut menjadi korban di di Seoul misalnya di Halloween kemarin, ikut terlibat, itu, ya. Nah, karena itu ada yang ikut tewas. Ini menjadi petunjuk kepada kita, loh, timur Gunung Kawi sudah mulai menggeliat juga, walaupun gerakannya baru terjadi setelah Kameswara dari era Kertajaya, itu, ya. Jadi ada kemungkinan sebelum Angrok itu sudah mulai ada, tapi belum sematang Angrok yang kemudian mematangkan, ya. Jadi dengan demikian kita bisa memperoleh gambaran bahwa, lah, ini saya katakan bahwa konteks politik keberandalan Ken Angrok itu tak bisa dilepaskan dengan kondisi chaos, kondisi kekacauan pada era pemerintahan Raja Kertajaya atau sebutan lainnya Serengga atau Dandang Gendis di masa akhir Kadiri atau Pangjalu. Nah, dari kacamata Kadiri, Angrok itu dianggap sebagai tokoh pengacau atau semacam berandal, semacam begunda. Karena itu tidak hanya menjadi DO, daftar pencarian orang, tapi sekaligus jadi TO, target operasi untuk ditangkap. Nah, jadi Angrok lah yang kemudian chaos itu makin dimatangkan. Nah, jadi kalau dari teori krisis itu, ya, kalau mau revolusi terjadi, ya, krisis mesti makin dimatangkan. Angrok lah yang mematangkan dengan keberandalannya. Jadi keberandalan itu sebenarnya untuk mematangkan kondisi chaosnya. Kalau sudah kondisi chaosnya sudah matang, krisisnya matang, maka revolusi dimulai. Itu kalau kita menggunakan teori konflik, ya. Baik, kita akan menyimak berikutnya lagi yang ke-6, ya, lembar yang ke-6. Nah,
Pada lembar ke-6 ini kita bisa memperoleh lebih gambaran lagi. Ini cok berikutnya. Nah ini ya. Tadi dikatakan Anggrok itu digambarkan sebagai orang yang berandalan. Nah, apakah di keterangan para raton tergambar Anggrok itu dengan perilaku, sikap dan sebagainya sebagai berandalan itu ya. Berandalan dalam arti luas ya. Dalam arti luas. Anggrok dalam para raton itu digambarkan sebagai orang yang dalam istilah Jawa itu kabur kanginan, anak jalanan, ya. Menjadi kabur kanginan itu sejak lahir, gitu ya. Karena begitu lahir si jabang bayi Anggrok itu sudah dibuang oleh ibunya di Pabajangan, tempat kuburan bayi. Nah itu, ini sudah memasuki era jalanan ya, era kabur kanginan awal. Nah kemudian berkali-kali Anggrok itu mendapatkan alih pengasuhan, alih asuh ya, alih asuh. Pertama kali ditemukan bayi di Pabajangan, tempat kuburan bayi itu ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong, dan Anggrok kemudian diambil anak angkat oleh pencuri Lembong ya. Lalu ganti alih pengasuhan lagi, dijadikan sebagai anak angkat oleh penjudi Bangu Samparan dan seterusnya. Nah, jadi tergambar di para raton bahwa Anggrok itu hidup menggelandang. Ya, ada fase-fase di mana dia sangat menggelandang ketika meninggalkan rumah Lembong karena merasa salah kepada Lembong, karena Lembong harus menderita. Anggrok yang mengembala kerbau itu kerbaunya hilang dan bapaknya harus nebus, itu akhirnya Anggrok merasa bersalah meninggalkan rumah Lembong dan menggelandang di meja-meja perjudian, di tempat-tempat perjudian, sampai nanti akhirnya ditemukan oleh Bangu Samparan yang kemudian dijadikan anak angkat. Itu pun juga ternyata Anggrok tidak selamanya tinggal di dekatnya Mas Tatok di Karuman itu, karena nanti Anggrok juga meninggalkan rumah Bangu Samparan karena tidak cocok dengan anak-anak kandung Bangu Samparan. Nah inilah yang beberapa kali Anggrok itu kemudian hidup menggelandang. Nah, oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa Anggrok itu semacam menjadi anjal, menjadi anak jalanan. Itu mulai dari lahir sampai dengan menjelang remaja gitu ya. Nah, menjadi anjal. Ini gambaran tentang keberandalan yang pertama. Dan ketika menjadi anjal itu beberapa kali Anggrok itu seperti dalam pepatah Jawa itu acek-acek pucuk engri gitu ya. Jadi kalau tidak hati-hati ya kepleset masuk ke jurang gitu ya. Jadi Anggrok seringkali menghadapi kondisi-kondisi semacam itu ya sebagai anak jalanan. Nah, kemudian Anggrok juga menjadi pencuri ya, karena sejak kecil ketika ayah angkatnya Lembong itu melakukan pencurian, terutama pencurian kecil-kecilan, Anggrok itu sudah diajak, ya, diajak. Jadi paling tidak kalau sekarang itu dididik lewat ngutil dulu, ngutil-ngutil cilik dan ngutil permen, gitu. Itu jadi dia sudah sejak kecil itu menjadi pencuri. Karena itu di para raton kita bisa memperoleh gambaran bahwa Anggrok itu juga berkali-kali terlibat pencurian itu ya. Sempat kelaparan itu ya nyolong itu kiriman untuk petani itu, kalau keluarnya dicolong dimakan dan sebagainya itu. Bahkan pernah mencuri hampir ketangkap itu di Kapundungan, dia naik pohon tal dan seterusnya. Itu juga karena nyuri ya. Jadi Anggrok itu digambarkan sebagai seorang pencuri ya. Ini bisa dipahami ya karena pernah dididik itu di usia kecil ya, di masa kanak-kanak itu oleh Lembong yang berprofesi sebagai pencuri. Tapi sekaligus Anggrok itu sebagai penjudi. Bahkan ketika Anggrok itu ketemu pertama kali dengan dengan Dangyang Logawe, itu Dangyang Logawe berhasil menemukan Anggrok itu di meja perjudian. Ketika itu saya iker, masih iker di di kasino yang ada di di Taloka ya. Taloka itu satu tempat di daerah Turen yang sekarang bernama Talok gitu ya. Jadi Anggrok sendiri ketika lepas dari asuhan Bangu Samparan dan kemudian sebelum bertemu dengan Bangu Samparan Lembong, sebelum bertemu Samparan itu juga mencari kehidupan itu di tempat-tempat perjudian. Jadi kalau anak wong ada orang judi itu kemudian ada anak kecil itu, biasanya pemenang itu mesti menyisihkan itu dari menangnya itu kok nih sego kayak macam-macam itu ya. Jadi paling tidak
dapat puluran ya, kalau ada orang punya hajat itu biasanya ada perjudian itu ada puluran itu ya, suguhan itu, kasih suguhan makan. Saya tuh dulu gitu ya, kalau melekan sampai bengi itu di atas jam 11 itu golek endi ana ikeran. Teko ndek kono golek cari makanan gratis. Nah, itu kehidupan ya di jalanan ya. Jadi menjadi pencuri, penjudi, kemudian pemerkosa. Berkali-kali Angrok itu melakukan perkosaan gitu ya, termasuk perkosaan yang dilakukan di ladang kacang gitu. Di ladang kacang gitu ya, di daerah yang Tugaran itu ya, di Tugaran itu. Nah, ini jadi berkali-kali Angrok melakukan kegiatan pemerkosaan. Jadi dulu itu memang begitu ya. Jadi wanita yang berjalan sendiri ya di luar rumah itu mesti hati-hati. Kalau kita melihat di relief cerita Partayat di cerita Kresnayana di Candi Jago, di Candi Penataran di teras kedua itu terlihat. Jadi ada seorang wanita itu juga jadi korban pemerkosaan jalanan gitu. Jadi biasanya disaut itu kayak di gerumbulan-gerumbulan gitu. Diperkosa di situ, setelah itu dilepas gitu ya. Jadi itu tergambar, jadi perempuan ini habis diperkosa kemudian ketemu dengan Krishna dan sedang naik kuda itu ketemu, kemudian ditolong dan seterusnya. Nah, jadi perkosaan jalanan ini juga pada masa lalu juga terjadi, dan Angrok termasuk salah seorang pelakunya gitu ya, pemerkosa. Nah, kemudian juga Angrok digambarkan sebagai sebelumnya itu yang di sini ya, benggol perampok gitu. Benggol ya, dia tidak hanya sekedar perampok biasa, perampok kacangan, perampok kaleng-kaleng, itu bukan. Dia benggol gitu ya. Karena itu kebenggolan Angrok itu sampai didengar oleh khalayak. Walaupun khalayak sendiri belum tentu tahu si Angrok itu sosoknya seperti apa gitu. Ayah angkatnya yang nanti menjadi ayah angkatnya yaitu Pupalot itu sudah mendengar kebenggolan Angrok, dan dia ketakutan ketika mau pulang dari tempat mengambil emas yang diistilahi dengan dinamai dulu namanya tempat memesan emas ya, memesan kerajinan emas. Itu dia memesan di satu tempat yang ada di lereng barat Gunung Huring, sekarang di wilayah Gedong Kandang. Tempat itu bernama Kabalan, itu Kabalon itu ya, Kabalon atau Kabalan ya, sekarang menjadi Kebalon itu ya. Itu sentra perajin emas yang hebat, terbagus di timur Gunung Kawi. Nah, ketika pulang mengambil pesanannya di Kabalon dan mau pulang ke tempat kediamannya, jauh kediamannya di Turiantapada. Berarti gambarannya ya, dari Gedong Kandang ke Turen ya. Nah, ketika mau pulang sampai di daerah yang disebut-sebut sampai di daerah sekarang di sekitar daerah kecamatan yang ada Krebet itu, kecamatan apa namanya? Kecamatan Krebet itu kecamatannya apa itu? Bulu Lawang ya, di Bulu Lawang bagian utara di sekitar pertigaan Bulu Lawang itu hari sudah makin sore gitu. Kemudian Pupalot mau ragu-ragu meneruskan perjalanan atau tidak dan seterusnya karena takut. Nah, ini dia takut akan ketemu dengan benggol perampok yang namanya Angrok gitu. Nah, jadi kebenggolannya itu sudah didengar oleh banyak orang termasuk Pupalot itu. Dan anehnya, uniknya di Pararatora itu justru orang yang ketakutan akan dirampok oleh benggol yang bernama Angrok itu kemudian diantar pulang oleh penghantar yang sebenarnya benggol itu, yaitu Angrok itu sendiri, yang kemudian diambil sebagai anak angkat. Nah, ini kebenggolannya begitu. Begitu juga digambarkan bahwa pemikat burung yang ada di sekitar gunung di sekitar gunung yang bernama Katu itu ya, Rabut Katu ya, pemikat burung, pencari burung ya, dengan menjerat burung itu dia ketakutan karena khawatir kalau dia akan ketemu dengan perampok yang bernama Angrok. Jadi Angrok itu kebenggolannya itu tidak hanya didengar sampai Turen, tapi didengar sampai di rumahnya di kebun di Padepokan Kembang Kopi. Di daerah apa namanya itu? Kecamatan Wakir ya, sampai Wakir. Jadi mulai Turen sampai Wakir itu krungu akan kebenggolan Angrok. Nah, ini jadi dia digambarkan sebagai bukan hanya perampok yang ecek-ecek gitu, tapi dia benggolnya perampok. Nah, kemudian oleh karena itu oleh pihak berkali-kali dianggap melakukan kerusuhan, maka oleh pihak Tumapel Angrok itu
dituding sebagai penjahat yang menjadi target operasi. Oleh karena itu kisah dalam Pararaton itu banyak menyebut tentang bagaimana Angrok berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain ya untuk menghindari penangkapan prajurit Tumapel yang diperintahkan oleh Aku Tunggul Ametung. Bahkan berita kejahatan Angrok itu diteruskan sampai ke pusat pemerintahan, sampai di Pangjalu ya itu, dan diperintahkan untuk ditangkap itu ya, hidup atau mati gitu. Jadi Angrok beberapa kali menjadi target operasi, tapi berkali-kali lolos itu ya. Termasuk ketika kemudian dikejar-kejar itu ketika masuk ke Pupalot, yaitu di Turiantapada itu, karena Pupalot itu menjadi Mandalaneng ya, Turiantapada. Jadi pimpinan Mandala itu Turiantapada, para pengejarnya itu nggak berani masuk ke sana. Jadi nampaknya hitung-hitung ya, karena itu jauh ya. Jauh, Turen dengan katakanlah dengan Mondoroko itu kan tempat yang jauh gitu ya. Jadi bisa saja nanti ketika di areal hutan yang oleh siapa itu yang nulis Angrok itu, S. Hamintarja siapa itu ya, yang masuk ke area yang namanya Padang Karautan gitu ya. Itu dikhawatirkan bisa dihadang oleh orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap Aku Tunggul Ametung ya. Jadi digambarkan sebagai penjahat yang beberapa kali diperintahkan untuk ditangkap. Angrok menjadi target operasi gitu ya. Nah, kemudian kita juga memperoleh gambaran bahwa Angrok itu juga menjadi pembunuh gitu ya. Paling tidak ada 3 nyawa yang dimungkinkan itu menjadi korban pembunuhan Angrok. Yang pertama adalah Pugandring itu ya, terkait dengan pemesanan keris itu. Kemudian yang kedua Aku Tunggul-Ametung itu, yang kemungkinan bahwa pelakunya adalah Angrok, tapi kebu hitamnya, bukan kambing hitamnya, itu adalah kebu hijau yang kemudian dibunuh dan mungkin juga itu dilakukan oleh Angrok. Jadi jika betul demikian, paling tidak 3 nyawa melayang itu ya. Yang jadi kalau Sambu itu hanya seorang, itu dia Angrok 3 orang gitu ya. Dia digambarkan sebagai pembunuh gitu ya. Nah, kemudian Angrok juga digambarkan lebih lanjut itu sebagai perebut istri orang, terutama setelah Angrok berhasil membunuh Tunggul-Ametung. Angrok kemudian mengambil Kendede sebagai istrinya, sebagai Sri Jarahan gitu ya, atau Sri Jarahan atau Sri Rampasan. Ini juga menjadi perebut istri orang. Nah, Angrok juga dari kacamata Tumapel sebagai oposan ya, oposan terhadap Tunggul-Ametung, dan nantinya tentu juga oposan terhadap Kadiri. Nah, jadi paling tidak dari gambaran ini ada 9 ya item, 9 gambaran bahwa Angrok itu digambarkan sebagai tokoh berandalan ya, tokoh yang memberandal gitu ya. Karena Angrok terutama ini berlangsung mulai dari masa kanak-kanak ya, masa kanak-kanak sampai nanti menjelang menjadi raja ya, menjadi raja itu, sampai kemudian menjadi penguasa di timur Gunung Kawi pasca terbunuhnya Tunggul-Ametung. Jadi ini gambaran Angrok di masa anak-anak sampai di masa muda yang digambarkan sebagai orang yang hidup memberandal, sebagai berandalan. Nah, kita akan lanjutkan lagi yang ketujuh ya. Ini sehingga kalau di judul ini dari berandalan itu cukup tergambar di sini. Nah, di bagian ini menarik perhatian ya kita ya, kalau kita mencermati bagaimana Pararaton itu menggambarkan Angrok. Pararaton menggambarkan Angrok itu sebagai sosok yang antagonis tapi sekaligus juga protagonis gitu ya. Jadi sosok yang antagonis itu digambarkan sebagai orang yang berandalan ya, itu gambaran sosok yang jahat, yang yang sering melakukan berbuat nilai-nilai negatif dan seterusnya. Sementara di sisi lain ada yang kita sebut sebagai protagonis, itu adalah karakter yang menghadapi banyak konflik dan tantangan. Ini Angrok juga terlihat di sini yang menghadapi banyak konflik, tantangan, bahkan sejak usia anak-anak ya. Namun ada sisi positifnya, yaitu ada gambaran kebaikannya, ada kejuangannya, ada keuletannya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat semacam ini, terlihat bahwa Pararaton menggambarkan Angrok itu secara manusiawi gitu ya, dengan humanis gitu ya. Jadi manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, dengan kebaikan dan keburukannya. Karena itu kalau saya meminjam apa yang dulu pernah dikemukakan oleh
oleh Eros Jarot, Angrok itu adalah tokoh yang tidak hanya putih tih gitu ya, jadi tidak serba baik gitu ya, tidak putih tih, namun juga bukan tidak juga hitam tam, ada hitamnya, tapi bukan melulu hitam. Ada sisi putih, tapi ada sisi hitam juga di dalam diri Ken Angrok. Nah, inilah para raton menggambarkan Angrok itu sebenarnya sebagai manusia yang biasa saja gitu ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Angrok diambil anak angkat diaku anak, bukan hanya oleh manusia tapi juga oleh para dewata. Nah, ini kita bisa melihat nanti ya bagaimana gambaran putih pada Angrok itu dalam para raton. Gambaran hitamnya tadi sudah saya sampaikan. Sisi putihnya, Angrok adalah tokoh yang tahu akan balas budi. Berkali-kali para raton memberitakan bahwa nanti kalau saya menjadi orang itu ya, jadi wong kalau orang, saya akan membalas budi kepada orang-orang yang berbuat baik pada dirinya, termasuk kepada gurunya yang pertama, Janggan. Itu dia sudah berjanji, saya akan membalas kebaikan Janggan. Jadi kemudian banyak juga yang tokoh-tokoh yang juga mendapat balas jasa dari Angrok, termasuk misalnya Bangu Samparan. Anak-anaknya diangkat menjadi staf di kerajaan ya, di pemerintahan di pemerintahan Angrok, ketika Angrok menjadi penguasa di Tumapel. Begitu juga anaknya kemudian dinikahkan dengan anaknya Kebu Hiju, yaitu yang nikahkan Angrok, karena kedua-duanya Kebu Hiju kan jadi korban ya. Jadi anak ayah angkatnya yaitu Bangu Samparan itu kemudian dinikahkan dengan dengan anak Kebu Hiju. Ini adalah bentuk-bentuk balas budi yang dilakukan oleh Angrok. Bahkan sangat mungkin bahwa tempat tinggal ayah angkatnya di Karuman itu oleh Angrok ditetapkan sebagai desa perdikan. Oleh karena itu kalau kita ke situs Karuman, kita masih bisa melihat di sana adanya batu sima. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Karuman konon adalah desa perdikan. Dan kalau kita melihat arca-arca dari Karuman, itu adalah arca-arca masa Singasari. Sehingga tergambar bahwa di era Singasari, Karuman, yang namanya juga banyak disebut-sebut di dalam para raton, ini bersatu sebagai desa perdikan. Dan sangat mungkin anugerah perdikan itu diberikan oleh Angrok sebagai balas jasa terhadap ayah angkatnya, yaitu Bangu Samparan. Jadi cukup alasan kalau Angrok itu dikatakan sebagai orang yang tahu balas budi. Jadi orang-orang yang berbuat baik pada dirinya ketika dalam kondisi susah, itu kemudian diberi balasan. Ada budinya diberi balasan oleh Angrok ketika Angrok itu sudah menjadi wong, yaitu Angrok sudah menjadi penguasa. Nah, kemudian kalau kita lihat para raton menggambarkan Angrok itu sebagai pejuang yang ulet gitu ya, pantang menyerah ketika menghadapi konflik, ketika menghadapi tantangan. Tantangan Angrok itu sejak dia masih usia bayi, sudah dibuang ibunya dan seterusnya, mencoba survive gitu ya, hidup dari meja perjudian satu ke tempat lain itu supaya bisa makan ya. Ini tokoh yang ulet itu, bahkan dia digambarkan dikejar-kejar tapi selalu lolos dan seterusnya. Ini adalah tokoh pejuang yang licin ya, kayak belut itu ya, jadi nggak ketangkep-tangkep itu ya, sampai gemes tunggu lametung itu. Nah, kemudian Angrok dijadikan sebagai anak angkat, diaku anak, bukan hanya oleh manusia-manusia gitu ya. Janggan itu juga mengaku anak pada Angrok. Pupalot yang ada di Puturin Tapada mengaku anak pada Angrok. Bangu Samparan mengaku anak pada Angrok. Lembong pencuri itu mengaku anak pada Angrok. Dan yang Logawe pun Brahmana itu mengaku Angrok itu sebagai anaknya. Nah, bahkan bukan hanya itu, 3 dewa itu mengklaim Angrok itu sebagai anak atau keturunannya, mulai Brahma, Wisnu. Karena itu ketika Dang Yang Logawe itu melakukan pemujaan di Jambudwipa, di tempat asalnya di India, dan kemudian mencari, loh kok tidak ada Dewa Wisnu di sana. Dia mendapat kabar dari langit bahwa carilah saya di Jawa, cari pada seorang anak yang ada tanda cakra di tangannya, dan carilah di tempat perjudian, dan ketemunya di Taloka itu. Nah, jadi itu adalah semacam titisan Wisnu. Karena itu dalam para raton di bagian awal, justru ketika Angrok itu setelah menjadi korban, menjadi pengganti kambing merah itu, kemudian Angrok
kembali ke surga Dewa Wisnu, dari surga Dewa Wisnu kemudian turun ke dunia di timur Gunung Kawi menjadi Anggro. Jadi Dewa Wisnu pun juga mengklaim Anggro itu sebagai titisannya. Demikian juga Dewa Siwa. Ketika para dewa membicarakan siapa yang nanti yang akan menjadi penguasa dewa Pulau Jawa, Dewa Siwa mengatakan dialah anakku. Dia yang dimaksud anakku itu adalah Anggro. Jadi Anggro ini diaku sebagai anak itu tidak hanya oleh manusia tapi oleh dewa. Nah ini kan ini gambarannya sisi putihnya ya. Kemudian berikutnya lagi, Anggro itu adalah raja yang berhasil mempersatukan Jawa gitu ya. Dengan kemenangannya terhadap Kadiri, maka kawasan yang semula berafiliasi dengan Jenggala itu kemudian bisa disatukan dengan Kadiri ya. Nah dengan Kadiri, karena ini memberikan gambaran kepada kita paling tidak Anggro yang pertama kali meletakkan fondasi untuk reintegrasi bumi Jawa, reintegrasi. Walaupun reintegrasinya itu nanti betul-betul dibangun itu oleh penguasa keturunannya, yaitu oleh Wisnuwardana dan Narasingamurti gitu. Tapi Anggro paling tidak sudah meletakkan dasar di awal pemerintahannya di Tumapel. Kemudian Anggro adalah digambarkan sebagai orang yang berhasil melakukan pembebasan timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri yang dari pendudukan. Nah, yang secara gambaran umum pada diri Anggro itu adalah wong cilik yang memperoleh sukses, paling tidak itu ya. Nah ini, jadi para raton menggambarkan Anggro itu imbang gitu ya. Dia ya putih, ya dia ya hitam, begunda. Dia adalah berandalan. Tapi Anggro itu juga ada sisi putihnya, seperti yang saya gambarkan ya. Ini hanya butir-butir kasar ya. Kalau dihitung nggak kayak irenge kan songo lagi biro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah kayak irenge. Nah, enggak, itu hanya identifikasi aja. Artinya para raton itu menggambarkan Anggro itu sebagai manusia yang biasa saja ya, ada baiknya, ada buruknya, ada hitam, ada putihnya. Nah, ini yang menarik ya kalau kita lihat dari para raton ya, tentang bagaimana Anggro itu disosokkan oleh para raton baik sebagai sosok yang antagonis dan sekaligus protagonis. Nah, berikutnya lagi yang terakhir yaitu di lembar 8 ya. Dengan demikian kan Anggro itu bisa dijadikan sebagai teladan, sehingga kita bisa mengatakan Anggro itu adalah sang teladan. Nah, kalau kita bicara keteladanan, contoh yang baik ataupun contoh yang buruk ini terbuka kemungkinan untuk bisa dijadikan teladan. Jadi kita tidak hanya meneladani hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk pun juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk peneladanan. Nah, sebagai tokoh yang oleh para raton diberi sosok antagonis dan sekaligus protagonis, Anggro dapat dijadikan sebagai contoh teladan. Para raton mengingatkan kita pada kisah-kisah dalam pewayangan Jawa, di mana dalam pewayangan Jawa tokoh yang baik dan tokoh tidak baik, kisah yang baik dan kisah yang tidak baik sama-sama dihadirkan apa adanya sebagai realitas dalam kehidupan. Nah, para pemirsa wayang kulit atau para pembaca, pendengar cerita para raton ini diberi alternasi, tawaran-tawaran, pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan untuk memilih atau tidak memilih sebagaimana yang digambarkan dalam contoh teladan bersangkutan, apakah para raton ataupun dalam pewayangan Jawa. Pendek kata, Ken Anggro adalah sang teladan. Demikian, terima kasih.